waktu gue dulu masih Kristen, sepemahaman gue tuh. Waktu dulu berarti. Ya. Lah itu salah satu efek positif narkoba ya. Kan IQ-nya kan jongkok. Jadi otaknya tuh nggak punya kapasitas untuk mikir. Bikin konten di Malaka Project yang nonton misalnya 50.000 aja. Terus ada 100 yang terinspirasi. Ya udah segitu aja. Kenapa gue kagum sama Lucifer adalah Lucifer tuh baik. Kita semua nih hell satan bro. Kayaknya gue takut mati deh. Gue takut mati tuh bukan karena takut masuk neraka. Selesai nggak selesai kumpul Cok nama podcastnya Cok. Ini. Benar. Apa yang benar? Tahu benar aja. Enggak, emang sekarang tuh harus lebih sering kumpul untuk mengatur strategi ke depannya kayak gimana men. Ya karena. Bener bro. Tapi gue lupa Cok lu lahiran 88 gue. Ya anjing. Oh iya kita udah pernah ngobrolin itu ya. Emang lu berapa ya? Gue lupa deh men. Gue 92 dong. Oh iya sih. Ya seangkatan lah. Seangkatan tapi tetap aja Cok. Muka lu baby face berarti ya. Anjing. Ah itulah. Gue pikir lu 93, Loh. 92. Loh itu. Seumuran gue lah mendingan. Lah itu salah satu efek positif narkoba ya itu baby face semua. Selain muka baby face juga mati juga lebih muda sih. Cok, kan ada sedikit berita yang sedih tapi nggak bikin lo kaget pasti. Ya. Karena kan IQ kita kan rata-rata di bawah monyet kan. Jadi lo nggak kaget dong. Sedih gak sih tapi? Sedih lah. Sedih lah. Nggak bikin kaget ya. Karena itu ngefek ke kerjaan kita lagi Lex. Ini yang lagi pengen gue benerin nih satu-satu. Itu ngefek banget ke kerjaan kita Lex. Walaupun benernya lah, sangat ngefek. Ngefek men. Capek gila gue. Kan gue pengalaman ya sama netizen gitu. Gue bener-bener bertumbuh dari era digital awal tuh gue lahir dari situ kan. Beda kan sama Raffi Ahmad, sama Baim Wong. Dia lahir dari TV. Ya. YouTube-nya gede, pindah ke YouTube, pindah ke digital. Gue bener-bener pure lahir dari situ. Lo tau gak? Itu dia tuh ibaratnya tuh teman-teman itu lihat dulu waktu itu. Ada duitnya nggak? Iya. Menjanjikan nggak? Bukan cuma ada duitnya, ada engagementnya nggak, ada reach-nya nggak. Kan lu sama anak-anak kan, sama Dovi awal-awal tuh Kemal, terus youtuber Chandra Liau tuh yang awal-awal tuh emang ngobok-ngobok YouTube, ngerajain YouTube kan. Parah itu. Kita level di lompat ke YouTube yang belum tahu YouTube akan sebesar apa. Bahkan gue lompat ke YouTube tuh Cok, gue nggak di saat itu belum bisa dimonetize dan belum tahu ke depan akan dimonetize. Jadi pure waktu gue lompat ke YouTube itu bagi gue tempat gue upload video klip aja. Ya. Ya abis mau taruh di mana video klip? Ya. Bikin. Lu mau taruh mana Cok kalau zaman dulu 2010? Gak bisa men, apalagi waktu itu kan kita satu-satunya platformnya cuman TV analog ya. Cuman TV maksud gue. Udah. Dan waktu itu juga cara masuknya harus. Iya. Cara masuknya kan kayaknya. Kalau cewek minimal dia dulu. Waduh. Lah. Kayak gitu Cok cara masuknya Cok. Ya. Ada yang seperti itu. Ada yang enggak juga. Ada ya juga yang enggak. Iya memang yang lo bilang tadi, gue nggak tahu ya studinya apakah memang setara monyet atau gimana gitu studinya. Tapi 70-95 Cok. Iya. Monyet IQ-nya segituan, monyet apa gorila. Coba gue sambil googling ya. Kita rata-rata 70. Kalau nggak salah, tapi intinya kurang lebih. Apa-apa, tapi kurang lebih kayaknya segituan lah antara setara atau lebih tinggi dikit. Lebih tinggi dikit juga bukan sesuatu yang membanggakan sih kalau cuma dikit sih. Gila Cok, lebih tinggi dikit. Setara atau lebih tinggi dikit tuh sarkasem tai sih Cok. Monyet dan kera memang mirip, tapi faktanya kedua hewan ini sangat berbeda. Ya. Mungkin tingkat itu kali. IQ rata-rata monyet sama kera 70 hingga 95. Ya. Rata-rata IQ orang Indonesia ya. Adapun Indonesia berada di peringkat ke-129 dengan skor IQ terbesar 7,8. 78,49. Ya. Fuck man. IQ orang Indonesia rata-rata 78,49. Monyet 70 sampai 95 loh. Ya, bahkan ada monyet yang lebih pintar berarti ya. Manusia nih gimana tuh? Benar. Terlepas dari itu nih ya. Kan waktu di acara download tuh gue bilang. Itu ada yang ngira kita berantem tuh gara-gara gue ngomong kayak gitu. Orang gue ketawa-tawa komen di Nah dulu. ini kan yang IQ-nya rendah-rendah ini kan. Tapi gue juga pernah ngeliat statement lo Cok. Gue gak ngerti kita pernah ngobrol bareng apa enggak. Gue pernah ngomong hal yang sama sama lo. Tapi gue ngomongin soal boomer. Lo ngomongin soal orang yang bodoh tuh. Iya.
Kan negara ini banyak dipimpin boomer yang bikin keputusan tolol-tolol. Gue pernah bilang solusinya ada 2, dikumpulin di satu tempat, langsung dibunuh massal, ekstrem. Yang kedua biar bentar juga pada mati kan. Lu ngomongin apa waktu itu? Gue pernah lewat di FYP gitu. Kurang lebih sama sih. Itu kita ngobrol bareng apa dapat ilham? Gue lupa deh. Soalnya gue juga pernah ngomong, cuman gue ngobrolnya nggak di online. Gue juga lupa ya. Tapi gue rasa itu memang keresahan banyak orang sih. Keresahan banyak orang adalah saking banyaknya yang harus dibenahi sampai lebih efisien kalau dibinasakan. Iya, maksud gue kalau yang dibenahi cuman jumlah tertentu yang masuk akal kan masih make sense ya. Tapi kalau yang dibenahi udah sampai fondasi-fondasinya juga kan, ya ibaratnya kalau kita mau pindah ke satu rumah, iya emang harus dirubuhin sih. Kalau misalnya rumahnya udah sampai rayapnya udah sampai masuk ke mana-mana, ambil tanahnya doang ada kira-kira. Iya ya udah bangunan baru kan. Lebih mahal kita apa namanya? Iya benar. Benerin lebih mahal mendingan rubuhin. Jadi gue rasa sih memang itu keresahan lu juga, kayaknya bukan cuma keresahan kita, itu keresahan banyak orang sih. Cuman kan secara etis itu tidak mungkin dilakukan kan. Iya, makanya tunggu aja mereka lewat. Betul. Nah masalahnya Lex, biasanya orang-orang begitu tuh umurnya panjang banget men. Iya, nih nyebelin banget ya. Kalau buat gue tuh alam tuh adil Lex. Menurut gue kalau gue pinjam istilah lo, kalau IQ-nya pendek, rendah, daya tahan tubuhnya tinggi tuh biasanya. Makanya mati susah tuh. Karena alam baru kepikiran tadi kan nih? Iya, baru kepikiran tadi karena adil. Nah, biasanya yang pinter-pinter tuh kalau misalnya IQ-nya tinggi, nah itu yang cepat mati tuh. Atau yang rata-rata kali ya. Rata-rata, enggak semua. Makanya kan ada istilah kalau orang baiknya bukan cuma secara akhlak ya. Secara rata-rata. Iya, secara matinya cepet. Iya, matinya cepet. Kenapa ya? Mau secara bakat, mau secara kemampuan, itu biasanya matinya cepet. Tapi yang wadaw nih panjang-panjang umurnya. Umurnya panjang-panjang men. Gila ya. Kadang malah kalau kita tungguin mereka, anjing panjangan lu. Kita dulu yang lewat ya. Lo tau gak kenapa? Kalau dugaan gue adalah karena orang-orang kayak gitu Lex, dia tuh terlalu mindfulness, tanda kutip nih dalam konteks ini. Kan IQ-nya kan jongkok, jadi otaknya tuh nggak punya kapasitas untuk mikir atau bahkan malam-malam dia nggak overthinking, sehingga itu resep umur panjang men. Jadi nggak stres. Nah orang-orang kayak kita kan bukannya kita stres kita bikin-bikin, kagak. Siapa yang mau dengan sengaja bikin-bikin stres mah kagak ada. Cuman kan kita tuh pasti mikir, aduh nanti kedepannya gimana nih, ini gimana nih. Kadang kalau kita mikir kita nggak tidur, kadang kita mikir juga ambil ngerokok misalnya, atau mungkin sambil begadang. Itu kan sedikit banyak kan kalau itu kita lakuin terus-menerus kan ada efeknya lah buat kesehatan kita kan. Sedikit atau enggak. Kalau orang yang begitu kan malam tidur aja, besok judi slot lagi gitu, ngerti? Makanya orang kayak gitu tuh umurnya panjang-panjang men. Karena dia nggak pernah mikirin ke depannya tuh kayak gimana gitu. Nah emang susah sih. Gue nggak tahu nih terlintas di pikir gue tuh ngelihat TikToknya Oza suka deh ngeliat. Maksudnya menurut gue itu bentuk cara abang-abangan ngedidik Gen Z dengan sarkas kan. Ya. Tapi menurut lo Gen Z ini gimana? Menurut gue Gen Z ini ada potensial, mereka tuh udah new boomer kayaknya. Atau gimana? Kalau buat gue nih ya, ini gue dapet point of view ini karena gue ngomong sama teman gue namanya Adriano Colby gitu. Jadi ini poinnya Adriano Colby gitu sebenarnya. Bang Adri. Kalau buat gue sih sebenarnya Gen Z itu dalam hal mengembrace mental health, dia lebih baik. Pesawat lewat. Kalau Gen Z itu kalau dalam hal mengembrace mental health, dia lebih hebat dari kita. Itu harus kita akuin. Ya. Makanya idola-idola angkatan kita kan mati bunuh diri semua. Depres. Karena memang yang angkatan kita tuh tidak dibekali dengan awareness bahwa mental health tuh harus diaddress dengan beberapa hal tertentu gitu. Jadi kalau soal awareness tentang mental health, gue rasa Gen Z itu lebih oke. Makanya yang gue rasa kalau Gen Z itu
jadi problematik adalah karena kita tuh tidak pernah dikasih bekal apa itu mental health, sedangkan mereka tuh punya bekal apa itu mental health. Kita suka nggak ketemu. Di zaman kita kan penyakit cuma masuk angin, Lex. Kagak ada itu anxiety gitu-gitu kan kagak Masuk ada. angin. Lu ngerti gak maksud gua? Paling cuma masuk angin, angin duduk. Tapi gara-gara lo nyetok penyakit zaman kita, ada satu penyakit zaman kita yang sekarang hilang, Cok. Apaan, men? Sakit mata, Cok. Anjing lo bangsat. Ada lah, tapi mungkin kita udah nggak. Udah hilang, Cok. Sakit mata bangsat ada. Lo tau kan yang mata Tahu sakit gua, mata yang merah? gini-gini, iya, yang ada. gosipnya tuh jangan dilihat nanti nular. Oh iya itu juga. Iya kenapa kita jangan dilihat, itu juga gila banget. Iya tapi Gue percaya lah. coba deh serius deh. Pong, lu masih ada nggak Pong orang sakit mata, Pong? Masih, tapi kecil lah pasti. Nggak, kenapa? Dulu masuk di segmen ini, why? Kenapa? Mungkin, Dulu sering loh, Cok. mungkin karena dulu kayaknya kita ada di lingkungan yang memang penyakit mata banyak kali, Lex. Sekarang kan setelah kita Adaptasi kali itu manusia ya. satu, dan mungkin juga setelah kita udah meraih banyak hal dalam hidup kan circle kita berubah. Sehingga kita udah nggak di tempat itu lagi. Tapi kalau lo balik lagi ke tempat yang lo dulu 20 tahun lagi, pasti banyak yang sakit mata tuh, yakin gua. Lo kan bro, lo sekarang tinggal Pondok Indah anjing. Mana ada di Pondok Indah enci sakit mata begitu, nggak ada. Fuck. Maksud gua 20 tahun yang lalu di tempat lo yang lama mungkin penyakit seperti itu. Gue juga dulu tinggal Depok mah banyak yang sakit mata begitu. Tapi emang sebelum kita ke topik Pondok Indah ini tadi, gue kepikiran, gue rada sedikit prihatin sama Marcelino tuh. Sorry? Marcelino. Yang mana nih Marcelino? Timnas. Oh timnas. Kenapa sih? Di update dong, gue nggak. Jadi gini, dia kan main jelek banget dan memang. Oh yang mau diganti ya? Iya dia main jelek banget. Ada harusnya passing dia nggak passing, dia nggak shoot. Okay. Terus semua Indonesia nge-hate dia gitu. Gue mau, kalau gue kenal gue pengen aja ngobrol langsung karena gue punya pengalaman itu kan. Jadi kan di hate ya. Pada hakikatnya kan manusia ini nggak didesain, Cok, buat nerima pujian dan pujian dan hujatan dalam waktu yang bersamaan. Di atas 100 aja kita udah nggak sanggup. Kalau terlalu dipuji, wah cakep segala macam, juga wadaw, bisa sakau, bisa jadi nyandu itu. Benar. Dan makanya dia kan sempat dia di Instastory-nya kan ada yang subscribe, yang orang pelanggannya dia subscribe, dia ngepost, negara lucu. Tapi emang kayak komentar netizennya wadaw, kelakuan dia wadaw, di match itu jelek. Di match itu dia lagi mungkin. Dia umur berapa sih, Lex? Itu ya U23 lah. Ya. Kan under 20. Nah, gue pengen mentalnya bisa rusak nih. Soalnya dia main jelek, di saat itu dia harusnya passing nggak passing gitu kan. Beda banget sama match pertama yang teamworknya. Dia langsung update. Gue merasa itu kena mental itu, Cok. Pastilah, men. Menurut gue kalau gue bisa kasih saran ke siapapun yang bertanggung jawab sama timnas ya, ada baiknya timnas U23 di pertandingan penting gak usah megang sosmed lah. Wah parah sih. Iya men. Atau kalau memang mereka punya sosmed, yang megang tim aja. Mereka jangan baca komennya. Jangan baca komennya, rusak. Kalau nggak mentalnya rusak. Komennya benar-benar disuruh saat nih ya dia jelek main sekali, disuruh pindah negara, Cok. Bro, gini bro. Gila disuruh pindah negara loh. Di satu sisi gue paham juga karena kan memang harapan masyarakat kita kan udah tinggi banget. Tapi kan saat harapan itu tidak terjadi kan, jangankan pemain timnas, Jerome aja jadi korban bangsat. Lu bro, gue nggak post sih, gue nggak post. Tapi itu lucu banget dikait-kaitin semua yang itu pecah banget. Maksud gue kan karena waktu itu masyarakat kita juga lagi senengan, lagi butuh pelampiasan sebenarnya. Siapa aja dilampiasin. Nah tapi balik lagi ke lu, Marcelino, kalau misalnya lihat nonton podcast ini atau coba dicecein ke Instagram. Nanti gue tag ke dia deh. Coba gue tag aja. Menurut gue udah nggak usah dibaca komen-komen netizen, karena mau komen netizen gimana juga faktanya lu yang di lapangan, netizen yang nonton. Benar. Berarti kan itu udah menunjukkan lu secara skill udah di atas rata-rata. Setidaknya lu secara skill udah di atas rata-rata, tapi memang mungkin shit happen aja. Iya kan cuma satu match. Jadi makanya kayak Cristiano Ronaldo atau bahkan Messi ada kok satu hari yang main jelek. Nggak mungkin nggak ada. Gila main bagus mulu. Soalnya gue yakin dia ini pasti pertama dia terima.
dia mungkin kontemplasi terus dia mikir, dia evaluasi, gue kayaknya main jelek nih. Ya. Dia terima kritikan, tapi lama-lama kan bukan kritikan tuh yang lama-lama jadi kayak bangsat lah, negara lucu. Itu udah menurut gue kesalahan yang paling. Iya. Jadi itu juga minta sih, dia bikin postingan begitu juga minta orang makin nyerang dia. Nah, tapi kan efeknya kan domino, Cok. Kalau dia nggak baca komen yang nyebelin. Makanya menurut gua ada baiknya timnas ya, pemain timnas U23 jangan buka sosmed deh. Kalau lagi di pertandingan penting sampai kejuaraannya selesai gitu. Kalau misalnya lo menang pun, nah gua rasa juga mungkin karena dia juga kaget juga tuh Lex, karena waktu menang lawan Korea kan pasti kan pujiannya gila banget tuh. Karena framing di TikTok bahaya banget, Cok. Itu framing di TikTok bener-bener. Di TikTok dia di framing apa? Timnas kita di TikTok itu framingnya bener-bener glorify banget. Timnas nggak pernah seperti ini, rasanya kayak Eropa. Memang karena banyak pemain naturalisasi juga, tapi memang itu bikin kepala gede banget. Lo nggak siap menerima pujian kayak gitu pasti. Yang waktu lawan Irak ya, bukan Irak yang Korea Selatan. Sebelum Korsel, yang golnya cakep banget tuh. Lebanon. Bukan yang Marcelino golin yang mainnya taktok terus yang si Kelly ngumpan dari sayap kanan. Ya pokoknya itulah. Ya itu kan gede banget kepala kan. Nah ini Gen Z ngadepin ini, Cok, karena dia kan Gen Z. Ya menurut gua anggap aja head comment itu cuman rangkaian huruf-huruf. Gak usah lo jadiin kalimat. Kalau misalnya lo ngelihat anjing lo misalnya, bangsat lo, lu jangan jadiin itu kata lo B A dan jangan dimasukin ke hati udah. Menurut gua susah, Cok, selama dia masih main. Iya menurut gua udah gak usah main sosmed. Pokoknya sosmed tuh begitu lo posting apa yang perlu lo posting untuk keperluan bisnis atau keperluan kerjaan atau apapun, posting aja. Udah posting aja, lu gak usah baca komennya, gak usah lo baca. Kalau gak sanggup gak usah baca. Iya kalau gak sanggup gak usah baca komennya. Itu butuh latihan yang gila. Dan bahkan gua atau gua juga yakin Lex juga itu kan baru setelah kita berapa tahun baru mulai terbiasa kan. Wah iya, awal sih kena-kena Bro, juga. Mau sesangar-sangarnya orang ya, betul kata lu juga, nggak ada yang memang secara natural didesain untuk bisa terima hate comment sebanyak itu, nggak. Tapi latihan bisa, Cok, ternyata. Memang, tapi kan proses maksud gua. Apalagi dia kan udah nggak usah lo baca komen-komen gitu. Dan ada baiknya kalau memang masih mau main sosmed harus ada tim. Jadi kalau misalnya yang mikirin gitu, ini kalau gue di hate gini kira-kira gimana ya komen baliknya ya gitu. Lu jangan komen langsung. Itu bahasa akademisnya gue lupa, Cok, apa namanya. Lu tau gak kalau misalnya kita kerja di Jeko, wah enak nih bisa makan Jeko tiap hari. Begitu lama-lama enak lo kan. Nah sama tuh terima pujian sama terima hinaan tuh ada rumusnya. Atau gue pribadi cara rumusnya gue benar-benar gue antepin tiap hari, Cok, sampai ya ini udah biasa. Ya. Gitu udah biasa jadi kayak lewat. Kalau gue cara menghadapi yang lebih racun kan sebenarnya pujian ya Lex. Kalau buat gue kan yang lebih racun kan sebenarnya pujian. Bahaya banget itu. Cara menghadapi supaya nggak sakau kena pujian tuh gue membatasi repost positif sama karya gue. Atau bahkan kadang di karya-karya tertentu sama sekali nggak gue repost. Berarti lu ada dosisnya kan? Iya karena lu dosisin gitu. Didosisin ya, apalagi saya kan cukup expert ya. Iya. Jadi gue cukup memberikan porsi mana yang menurut gue perlu di repost, mana yang enggak. Kecuali kepentingannya mungkin untuk engagement karena ada kerja sama bisnis, ya itu lain ceritanya. Tapi kalau misalnya gue habis perform di mana terus orang bilang pecah. Nah itu di sana juga setahu gue ada deh ajaran itu kan. Harus langsung disuruh lupain kan? Ya sehari aja maksimal sehari, besok harus langsung nulis lagi. Gue sangat jarang untuk nge-repost kayak gituan, gue jarang banget karena ya gue mungkin pecah tapi ya pecah untuk hari itu kan, besok beda lagi gitu. Iya men, stand up tuh kalau lo pecah hari ini next time-nya belum tentu gitu. Jadi udah hari ini ya senang untuk hari ini, besok udah. Sebenarnya itu kurang lebih di musik sama deh, Cok. Sampai hari ini rumus bikin hits itu masih nggak ada, Cok. Ya. Jadi kayak ya pengalaman pribadi gue ya, bikin dikonsepin promonya gimana biasa aja. Ya. Bikin ya upload toto meledak gitu. Bener-bener di anjing nih. Nah semenjak itu gue tarik kesimpulan, ya bikin aja ternyata rumusnya. Iya udah bikin aja. Kan kurang lebih meledak ya. Senang ya udah lewat. Kalau view-nya nggak meledak, nggak hits, ya udah lewat. Kalau
2 kali lo lewat lo. Pulang pergi lo ini Bapak Jenderal ini. Iya bro. Ini dekat di sini dekat Halim. Gak ada hal Nggak ada ya? kali di sono Oh, iya, timur. iya. Timur ya. Ya nggak tahu bro. Tapi memang Pondok Indah ya. Gua Ini helikopter kali. Iya, ini berarti ada yang, ini kan banyak gedung-gedung gede. Nah. Berarti kan Gak ada. Gak ada bro. Kan tahun keempat nih gue hidup di Pondok. Ini jalan 3 jalan keempat nih. Hidup di Pondok Indah. Sebelumnya di sebelah, sekarang di sebelah. Gak usah gue sebut namanya ya. Gue ngelihat, mengobservasi gitu. Bertetangga gak sih orang sini? Ya udah pasti tidak dong. Ada alasannya Cok, tidaknya Cok. Nah, mereka kalau di rumah sebagai orang natif, mereka orang yang ada di ramah ya, etikatnya tetap di atas rata-rata lah ya. Beradab juga tinggi. Kalau lagi bawa anjing nyapa. Tapi yang gue lihat keseharian mereka ada satu mobil. Ya. Berangkat pagi. Kita liatin tuh baliknya malam. Ya memang mereka kerja semua, memang punya usaha beda kan, nggak kayak orang-orang yang ya. Atau bisa jadi juga emang mereka mau punya rumah segede ini ya juga supaya nggak bertetangga, bisa juga. Bisa jadi. Tapi lo udah memulai masuki fase itu nggak? Kebetulan fase apa nih? Gue kan dulu tinggal di gang ya Cok ya. Bener-bener apapun itu bukan bertetangga Oh, lagi. Bertetangga mulai maksud di lo. fase bertetangga nggak jadi hal yang Oke. Kalau gue hidup sendiri aja sama rumah gitu. cara ngejawab itu gini, di klaster gue memilih posisi rumah yang cuman kanan kiri tetangganya, depannya nggak ada. Oh, gitu. Oke. Berarti itu artinya apa? Menurut gue bertetangga penting, tapi jangan lebih dari 2. Kenapa tuh Cok? Karena Bangsat. Karena kalau tetangga kita cuman kanan kiri, berarti masalah parkir dan masalah-masalah begitu tuh urusan hilang kita. Ya masalah-masalah lainnya Yes. bisa diobrolin gampang lah ya. Tanggung jawab akhlak kita dalam bertetangga tuh cuma sama 2 orang. Iya benar. Gitu. Kalau misalnya kiri ada, kanan ada, terus depan ada 3 lagi, wah berat bro, berat. Dan kebetulan kan gue tinggal di Tangerang ya, gue di BSD ya. Kayaknya orang BSD juga culture-nya sama deh kayak orang PI. Mereka memang karena kerja jadi nggak ada waktu untuk guyup-guyup gitu. Pulang-pulang tapi kalau ketemu ramah, kalau ketemu ramah tetap punya manner gitu. Jadi ya ada grup di komplek gue tuh ada grup, ada kayak grup isinya komplek-komplek gitu. Itu gue nggak masuk Lex di situ Lex. Jadi info-info tentang keadaan di klaster tuh gue tanya sama tetangga samping gue. Jadi gue cuman punya. Lu nggak masuk di grup itu? Nggak masuk gue. Apa mau ngomong apa? Gue juga bingung sih gue mau ngomong apa juga. Ya anjing lu berisik kali ya atau gimana? Wah, gue anjing gue kecil nggak berisik gitu. Pokoknya gue cuman ngomong sama di sebelah kanan gue ada pasangan suami istri udah lanjut usia, baik banget namanya. Adalah pokoknya ini Chinese. Di sebelah kiri nggak pernah pulang. Jadi rumah tuh kosong terus, ya enak tempat gue. Tapi gue memang malas, gue bertetangga gue juga malas benar. Ribet ya? Ribet. Cok, gue penasaran nih Cok, gue kalau kayaknya setiap orang yang datang podcast ini bakal gue tanya nih. Tanya ya. Sekarang yang lo kejar apa sih Cok ke depannya Cok? Money and fame kan ada ukurannya mungkin bisa di checklist kali ya. Lebih ke apa sih? Nih. Gue kasih tahu jawabannya dengan cerita. Jadi waktu itu gue pertama kali beli anjing. Anjing gue yang ini, yang baru ini. Coba namanya? Peter. Namanya Peter. Peter lagi. Namanya Peter. Okay. Namanya Peter. Ada karyawan di bawah namanya Peter. Lucu banget. Kribo juga. Dia poodle. Terus gue beli di breedernya lah. Murah harganya. Anjing biasa aja gue beli kan. Gue beli Peter. Tag gitu. Terus gue tanya, ini kalau toy poodle nih umurnya berapa? Gue tanya. Gue kan 36 kan. Ini toy poodle nih umurnya berapa? Dia bilang, ya bisa sampai 15 tahun mas. Terus dalam hati, anjing bisa panjangan dia nih. Masa sih coklat tai banget? Loh enggak. Karena kan
gue sadar gaya hidup gue yang lalu kan tidak baik. Oh, gitu. ngerti. Dan makin kesini tuh life expectancy orang tuh umur orang tuh makin pendek gak sih? Sekarang tuh kita 70 udah termasuk panjang loh, Lex. Kita tuh 70 tuh udah termasuk panjang. 60-an kalau lo udah nggak sakit-sakitan tuh udah jarang loh, Lex. Karena akumulasi dari banyak ngerti. hal ya. Iya, banyak hal mungkin. Ya kalau entah apa karena memang udaranya juga udah jelek. Udah alamnya berarti kan. Ya, udah alamnya makanannya udah udah enggak. Dan kitanya sendiri juga nggak ngejaga. Banyak lah faktor-faktornya. Gue 36 tambah 15. Nah, berarti kalau lo tanya sekarang gue kejar apa? 51 berarti. 51 aja tuh gue deg-degan tuh. Apakah nanti gue masih, makanya kan sekarang tadi lo tanya lo ngerokok gak? Gue udah agak sedikit, gue masih ngerokok. Tapi gue agak ngurangin gitu. Jadi kalau lo tanya sekarang gue ngejar apa? Gue hidup aja. Karena kalau hidup sehat berarti pengen iya, sehat aja. Karena kalau lo hidup nanti yang lain gampang tuh. Lo bisa ngapa-ngapain tuh. Yang penting hidup dulu aja, men. Gue yang penting hidup dulu aja deh. Kalau misalnya ambisi itu selama lo masih hidup, semua ambisi itu pasti akan terjadi dengan sendirinya gitu. Tentu gue kalau soal karir sih masih ada sih yang pengen gue kejar sih. Tapi kalau gue sekarang fokusnya lebih gue hidup aja dah. Tapi kan Cok, gue tahu mungkin bisa ngomonginnya karena seniman itu kan pasti faktanya nih ya. Pasti jiwa sosialnya tinggi karena sensitif deh. Ya. Nah ujung-ujungnya itu seniman kalau udah Abraham Lowe bikin 5 piramida kalau nggak salah tuh. Ya. Dari ada wealth, ada banyak, sisanya udah terpenuhin. Nomor satu kan aktualisasi diri dia. Dia akan pengen bermanfaat buat sekitar. Lo ada ngarah ke sana juga nggak? Nah, gue tuh gini. Caranya kan berbeda gitu. Benar-benar gitu. Ada konten kreator yang ingin bermanfaat buat sekitar, misalnya dengan cara dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial di kontennya, yang which is it's good gitu. Ada juga yang pengen bermanfaat buat sekitar, dia membuka lapangan pekerjaan, which is it's good gitu. Kalau gua jelas tidak akan melakukan konten-konten kebaikan dan saya jelas tidak akan membuka lapangan pekerjaan. Tapi yang akan gua lakukan adalah banyak orang yang nanya kayak, Cok lo mau nggak terjun ke politik praktis? Kan banyak yang nanya kayak gitu. Jawabannya sih sebenarnya simple, enggak. Bukan karena gimana-gimana. Alasannya cuma karena 2 hal. Pertama, gue sadar kapasitas gue. Lulusan S1 Gunadarma ini kan tidak seberapa pinter lah dibanding dengan fresh graduate yang gue rasa pasti lebih brilian dari gue soal pemikiran gitu. Itu pertama. Yang kedua, gue takut Lex kalau gue masuk ke politik praktis, gue korupsi men. Kenapa kayak gitu? Enggak. Gue sadar kekurangan gue tuh pengendalian diri, gitu. Gue tidak punya pengendalian diri yang kuat. Makanya gue juga sempat kena masalah sama obat-obatan terlarang kan, gitu. Sehingga gue tidak mau mengambil resiko. Tapi nggak bisa. Gue ada sedikit nggak setuju nih sama 2 hal alasan lo. Gue ada sedikit nggak setuju nih Cok. Ya. Karena yang pertama lo bilang soal pinter itu kan pinter yang lo maksud tuh pinter teknis. Ngerti. Kalau gue sih gini Lex, itu kan sebenarnya belum tentu betul, tapi itu adalah pengaman yang gue taruh ke diri gue gitu. Ngerti. Bisa jadi tidak terjadi, tapi itu bukan resiko yang mau gue ambil. Ya. Karena saat kita misalnya masuk ke politik praktis, berarti kan ada orang yang milih kita kan. Berarti kan waktu ada orang yang milih kita kan kita mengemban harapan mereka. Masa harapan mereka 50-50, anjing banget. Bahkan orang segila gue juga masih, kayaknya jangan deh men. Kayaknya kalau orang kayak gue kayak misalnya, jadi apa yang akan gue lakukan untuk bermanfaat buat orang lain adalah misalnya gue tahu nih ada orang-orang generasi muda atau yang seumuran gue yang gue tahu punya integritas dan punya mindset untuk jadi berkat buat orang di sekitarnya, ya paling gue bantu mereka. Kayak misalnya kalau gue lagi punya platform, Cok, gue boleh nggak? Oh ya silakan gitu. Kalau gue yakin dia punya integritas. Atau misalnya, Cok, lo mau nggak datang ke? Ya, gue membantu orang yang gue rasa memang layak ke sana aja gitu. Karena menurut gue orang-orang kayak gitu yang harus di boost untuk bisa ada di posisi yang tepat. Gitu menurut gue. Sekali mau nanya nih, lo berarti di Malaka Project tuh serius gak Cok? Nah, kalau gue di Malaka Project sebenarnya serius. Itu salah satu. Bukan sama Ferry kan gitu, gue kenal dari awal banget nih. Ya. Berjalan gitu. Itu salah satu bentuk konten give back
to community gue sih back to menurut community, gue. ya. Tapi detail dan konkretnya bagaimana itu berjalan kan itu Ferry yang mendesain ya. Pokoknya Malaka Project gue ada di sana, gue tinggal ngikutin konsepnya aja. Karena udah tahu tujuannya mau ngarah kemana. Ya tujuannya udah mengarah kemana. Pokoknya paling kalau ngobrol-ngobrol sama Ferry itu cuman sekedar cuman sisi kreatif doang. Tapi berarti kan itu bagian dari piramida nomor 1 tadi, Cok. Itu yang bagian udah mana? termasuk aktualisasi diri loh. Ya. Tapi dibanding Pandawara Group tentu lebih gokil Pandawara Group jelas dong. Sih, jelas dong. Dampaknya langsung gitu, dan menurut gua orang-orang seperti mereka tuh harus selalu ada menurut gua. Gua sesuai kapasitas gua aja lah gitu. Karena gue juga dari sananya jujur aja ya, gue juga dari sananya emang lumayan gak peduli sama apapun. Masa iya sih, Cok? Apa tuh yang bikin lo gak peduli tuh apa tuh? Pasti ada alasannya dong, gak mungkin. Gua rasa karena gua udah ada, lo bisa bilang ini apatis ya. Tapi gua udah ada di titik dimana menurut gua sistem yang ada sekarang, ini gua gak ngomong pemerintahan ya, ini sistem secara umum ya. Secara umum. Sistem yang ada sekarang ini lebih gampang dieksploitasi daripada dibenerin gitu. Dan gue udah tahu bahwa utopia pikiran sebuah sistem sempurna itu tidak akan pernah terjadi gitu. Gue udah ada di level itu, sehingga gue sadar di situasi yang memang sistemnya udah bermasalah, kalau gue punya harapan yang sangat tinggi, aku akan merubah, kayak udah nggak mungkin gitu. Jadi gue cuman melakukan apa yang sewajarnya aja, supaya yang menurut gue itu konkret. Misalnya contoh, bikin konten di Malaka Project yang nonton misalnya 50.000 aja, terus ada 100 yang terinspirasi, ya udah segitu aja. Segitu aja. Karena menurut gue itu yang lebih konkret. Kalau sampai misalnya mengubah sistem apa, bro, itu pantai yang dibersihin Pandawara Group aja kotor lagi bro sekarang bro. Bener kotor lagi gitu. Kotor lagi, itu ada viral tuh di ini. Di Lampung atau di mana kali ya? Gue lupa di daerah mana. Kita cari tahu ya. Itu kotor lagi, berarti kan masalahnya kan di sistem. Iya kan, masalahnya di sistem. Masalahnya sih kayaknya di AQ yang tadi dia Cok. Iya, maksud gue gak nyalain Pandawara Group mah keren. Tapi kan maksud gue, selama sistemnya belum sempurna, kan gini, misalnya dibersihin sampah, bersih, wala, bagus. Tapi kan kalau sampahnya ada lagi kan yang harus ditanya adalah apakah memang mental masyarakat sekitar yang buang sampah di sana. Nggak tahu gue, itu harus ada. Atau memang nggak ada sistem yang menaungi sampahnya gitu. Atau mungkin kalau kata warga di sana, gue baca beritanya katanya, wah ini dari laut, katanya sih kayak gitu. Nggak, sumpah gue nggak bohong, bilangnya itu dari laut. Bisa aja bener Lex. Iya bisa jadi bener Lex. Aduh, juga menormalisasi kita ini ya. juga. Mana mungkin lah itu. Nah berarti kan sebenarnya kayak tanpa maksud mengecilkan kegiatan langsung di lapangan ya. Tapi kan maksud gue kegiatan langsung di lapangan itu penting. Tapi itu kan cuman temporary. Kayak misalnya contoh ada gembel nih. Kita kasih duit. Ya oke, dia bisa makan hari itu. Tapi besoknya gembel lagi. Iya, benar juga. Berarti kan maksud gue. Repot banget ya. Repot banget men. Berarti kan sebenarnya kan ada sistem yang harusnya bisa diadres. Gitu. Emang susah, terlalu susah men. Terus susah. Kalau gue sih ngelihatnya kita ini udah terlalu kerusakan yang terjadi di sistem kita ini udah terlalu kompleks, sehingga ini guanya ya, masalahnya di gua, sehingga guanya tuh udah merasa udah deh, gue udah 36, gue ngelakuin yang konkret aja, yang biar yang di bawah gue aja, yang masih idealis, yang masih merasa, atau yang seumuran gue yang masih idealis, maksudnya ya it's okay, gue bantuin gitu, gue bantuin. Tapi kalau gue kayaknya enggak deh gitu. Gue bantu kasih waktu, kolaborasi. Tapi kalau misalnya langsung terjun ke lapangan, kayaknya enggak deh. Gue mending main sama anjing gue, atau mungkin kayak apa istilahnya, bikin konten yang gue suka, atau kerja gue lebih kesana aja sih Lex.
Gue mau nanya nih gara-gara ngeliat tato lu tuh. Lu kenapa sih Cok ngefans sama Lucifer tuh kenapa Cok? Sebenarnya bro ya, satu tuh pertama biar keren doang sih sebenarnya. Gak mungkin lah Cok. Biar keren doang. Lu pengen buktiin banyak orang salah ya? Enggak, sebenarnya gini. Kalau Lucifer di Kristen itu kan dia adalah tadinya malaikat, terus pemimpin pujian dia bilang ya, di kerajaan Allah dia bilang. Betul, dia tadinya adalah malaikat yang ini kata pengen kunci. Kudeta. Yes. Dia adalah malaikat yang ini kata kuncinya nih. Dia memilih untuk memberontak melawan sistem. Berat juga nih ternyata. Iya kan? Iya. Berat dikit gak apa-apa lah nih pagi-pagi. Jadi Lucifer tuh awalnya adalah bagian dari sistem. Terus dia dengan kesadaran, dengan kesadarannya, karena kan kalau di Kristen kan ada yang namanya free will kan. Semua malaikat kan punya free will kan. Malaikat punya free will gak sih? Kalau di Kristen ya. Makanya sih Lucifer bisa berontak. Kalau dia ikut sistem nggak mungkin. Benar. Kalau dia robot kasarnya berontak mana mungkin. Ya, agak beda kalau misalnya di Islam kan malaikat memang udah disetel dari sananya baik terus. Makanya aja gitu. Makanya kalau di Islam kan ceritanya kan ada setan, malaikat. Tapi kalau di Kristen kan semuanya ada free will-nya gitu. Nah, jadi kenapa gue kagum sama Lucifer adalah karena dia adalah satu-satunya makhluk, bukan satu-satunya makhluk. Dia adalah makhluk pertama menurut orang Kristen di alam semesta ini yang pakai free will-nya. Gitu. Jadi Tuhan kasih free will ke setiap makhluk dan dia adalah makhluk pertama yang pakai free will-nya. Terlepas dari ada konsekuensi dari free will itu. Itu keren berarti. Iya, tapi buat gua dia orang pertama yang pakai free will. Dia pelopor, bapak free will. Itu adalah Lucifer. Bro. Kita semua nih hell Satan bro. Kalau buat gua ya. Menarik nih. Menarik. Karena soalnya gue pernah ngelihat ya sumber informasi sekarang kan TikTok nih ya, informasi random. Ada buku bagus banget tuh Cok, Iblis Menggugat Tuhan tuh keren banget tuh Cok. Iya. Nah itu sisi itu point of view yang anjing nih kalau dikemas. Ya. Nah sebenarnya kan jadi sebenarnya yang gua kagum dari dia tuh bukan dia sebagai raja kegelapan atau dia sebagai orang jahat, enggak gitu. Kalau mau tokoh jahat mah ada sejuta tokoh jahat lainnya yang bisa gue tato. Hitler, gue bisa tato Hitler, gue bisa tato banyak lah. Bukan karena dia jahat, tapi gue kagum dari dia adalah makhluk pertama paling tidak di Kekristenan yang menggunakan free will-nya dan dia kena konsekuensi, ya gue bisa respect itulah setidaknya. Tapi jadi sedikit timbul pertanyaan baru juga ya gara-gara lo ngomong gitu nih. Apa tuh? Ya berarti kan itu kan bukan desain dari Tuhan berarti kan. Maksudnya dia tuh punya kepikiran kayak gitu, nggak mungkin dong Tuhan bisikin lu berontak. Nah, iya dong. Tergantung lo nanya Kristen yang mana dulu. Kan alirannya banyak. Gitu. Gue bukan expert di bidang itu. Iya. Tapi sepemahaman gue, waktu gue dulu masih Kristen, sepemahaman gue tuh. Waktu dulu berarti. Ya, sepemahaman gue tuh memang awalnya Lucifer tuh baik, tapi perasaan irinya dia waktu ngelihat Tuhan disembah tuh nggak langsung di-cut. Jadi awalnya perasaannya kecil dulu, sama dia dipupuk terus tuh. Jadi subur. Akumulasi berarti ya? Akumulasi dari kecil. Pertama cuma perasaan kecil, sama dia perasaannya dipupuk sampai itu cukup gede, akhirnya kepikiran, dari perasaan kepikiran tuh iya udah mulai kayaknya enak juga ini jadi ini, akhirnya jadi tindakan. Makanya kalau emang mau diambil moral of the story-nya, pikiran-pikiran gitu ngumpung masih kecil lo cut. Karena nanti kalau lo pikir-pikirin terus, nanti udah masuk ke sini nih, itu pasti tinggal tunggu tindakan. Makanya kan si Bang Napi pernah bilang kriminal tuh bener bro. Emang iya bener sih. Bener bro, kriminal tuh bukan karena ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Betul. Waspadalah. Tuh 2 kali waspadanya tuh. Gua nggak ngerti kesempatan gini. Waktu itu kan
So Lucifer udah mikir-mikir terus kan. Wah, ini gue udah mikir nih, gue tinggal Kayaknya nyari bisa nih, kesempatan kayaknya nih. Kayaknya bisa bisa nih. nih. Iya. Dia pertama masih ada tuh di situ, masih sama dia digambar dulu tuh surga tuh, yakin gue. Di mapping ya Di pasti mapping pas itu. Oh iya, ini Gimana di nih sini kudeta Tuhan nih, tapi gimana nih? Kalau ngadu kekuatan pasti kalah gue orang. Bro, Lucifer tuh ya. Ini politik sebenarnya. Bro, ya. Lucifer tuh paling tahu kalau Game adu of Thrones tuh kekuatan. Bro, Lucifer tuh tahu kalau adu kekuatan pasti dia kalah. Kalau kata orang Medan kalau adu banteng. Kalau adu banteng pasti dia kalah. Pasti kalah ya. Tahu dari mana? Orang dia di beberapa sumber dibilang dia itu ada di sebelah kanan Allah. Berarti kan dia tahu betul kekuatan. Asetnya tahu. Iya, dia tahu betul kekuatan Tuhan tuh seberapa. Dia kalau adu banteng pasti kalah. Nah, pasti dia udah gambar tuh, dia udah gambar tuh surga. Oh nih, satu. Terus kedua dia juga lihat nih, mana saudara-saudaranya yang which is malaikat juga, yang bisa dipengaruhin. Oh ini bisa nih gue pengaruhin. Nyari kolega dia. Iya, dia bapak manipulasi pertama dia di dunia loh dia. Satu bapak free will tadi. Satu bapak free will, bapak manipulasi. Bro dia harusnya gue bikin Lucifer Project sih. Oke. Anjing. Dia tuh. Ayolah kita bikin lah itu. Dia tuh udah gambar tuh surga tuh. Oh iya. Lucifer Project bangsa tuh. Ini tuh. Lanjut. Ini tuh ini. Nah, cuman dia belum nemu kesempatannya. Itu udah ada di pikirannya dia. Nah, begitu dapat kesempatan. Nah, kesempatannya tau gak apa? Menurut yang gue pelajarin waktu gue masih Kristen dulu. Jadi kan dulu kan Tuhan dulu, baru Tuhan melalui firman menciptakan semuanya. Semuanya manusia. Ini kan ada oleh malaikat. Baru ratusan tahun setelah itu baru manusia. Ya. Begitu manusia ada di situ. Oh, ini kesempatannya. Makanya dia langsung turun ke Taman Eden. Jadi ular. Hawa, lu mau nggak makan buah? Itu kesempatannya. Buahnya jadi iPhone deh habis itu. Waduh. Makanya anjing bener juga ya. Itu buah yang digigit itu buah iPhone. Nah makanya dia nunggu dengan sabar tuh Lucifer tuh. Makanya kan dia istilahnya dia jadi ular kan. Dia tuh ular. Karena ular tuh kan berburu. Dia diem. Dia sabar. Dia nunggu. Lucifer tuh udah gambar surga. Udah begitu dia tahu. Nah ini nih. Ini yang gua kagum lagi nih sama Lucifer. Dia paling tahu. Kalau adu banteng sama Tuhan, kan kalah. Dia pasti kalah. Jadi waktu dia turun ke bumi, nyuruh Hawa itu makan buah, yang dia tantang sama Tuhan, itu bukan power. Tapi yang ditantang adalah kedaulatan memerintah. Wah, gila. Jadi Lucifer bilang begini, lo lihat nih, manusia di bawah pemerintahan lo itu bisa berdosa gitu. Wah, gua bisa memerintah lebih baik daripada lu. Makanya itu alasan. Ini bukan lewat power dia. Enggak, kalau power malah dia langsung mati saat itu juga. Dia main game seperti Cok. Dia main game. Makanya Lucifer sampai sekarang masih ada. Kenapa? Untuk menjawab tantangan Lucifer, mau nggak mau Tuhan harus ngasih waktu untuk dia ngebuktiin kalau manusia di bawah dia jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Berarti lu sebenarnya ngefans sama Lucifer bukan karena yang dibilang tadi itu ya, tapi memang kalau lo background dia pinter banget bro. Asli. Dia pinter banget bro. Soalnya kan diceritain waktu gue masih Kristen juga nih ceritanya ya. Waktu dia diusir tuh dari surga kan, itu kan 1/4 atau 1/3 surga ngikut, nggak diajak loh. Nah itu digambar duluan, dia udah tahu. Oh si ini dia udah tahu. Makanya pas diusir ngikut bro, itu. Gini bro, misalnya nih dia udah ke bumi, kan udah ketahuan tuh dia udah bikin si Adam dan Hawa berdosa. Ya offside lah pokoknya. Udah offside kan ya. Offside. Terus Tuhan bilang langsung dimatiin nih. Ya lo gue matiin aja cekrek. Kalau Lucifer langsung dimatiin saat itu, atau iblis atau setan atau siapapun lah namanya tuh ya. Dia dimatiin saat itu cekrek. Malaikat-malaikat lain itu pas anjing kok dimatiin, jangan-jangan bener. Cuman karena yang ditantang sama setan tuh adalah kedaulatan Tuhan untuk memerintah. Jadi Tuhan, oke. Kalau emang lo merasa lo bisa memerintah lebih baik daripada gua, nih gua kasih. Makanya, tapi dia waktu itu belum diusir tuh dari surga tuh setahu gua. Dia masih bisa turun, dia masih bisa naik turun ke surga tuh. Masih punya akses dia. Masih punya akses naik turun. Sampai akhirnya setelah berapa lama ada perang di surga, terus dia dibuang ke bumi. Nah akhirnya sih sekarang nih bumi ini kalau menurut orang Kristen ya. Sekarang bumi dan semua pemerintahan ini di bawahnya dia, makanya makin hari tuh makin hancur. Sampai nanti Tuhan tuh bilang, misalnya udah sampai waktu yang tertentu,
kayaknya gue udah ngasih lo waktu beribu-ribu tahun, kayaknya lo kurang deh, gue matiin lo sekarang gitu. Nah jadi kalau misalnya dia udah dimatiin abis itu, dia dimatiin nih, cekrek dia dimatiin, next time ada pemberontakan lagi, bro nggak bisa bro, dulu ada orang namanya Lucifer, dia udah nyoba gagal, gue lebih bener dah lo gue matiin aja sekarang aja. Gitu. Jadi solusinya sekali untuk selamanya gitu. Tapi yang gue kagum dari Lucifer adalah dia memaksa pribadi terhebat di alam semesta, bukan memaksa sih kata dia, membuat situasi di mana akhirnya dia punya kesempatan untuk bisa men-challenge lah dia. Iya dia challenge, dia nggak challenge adu banteng, gila men, dia pinter banget bro. Gini hilang tuh kalau hilang konsep bro. Ketuhanan yang super power ini ya. Iya gitu. Dia nggak, ayo kita duel, kagak bro. Nah berarti ini lo dapat dari mana Cok? Ini kan butuh apa namanya? Butuh latihan, nggak sekali-sekali kan. Itu kan tadi kan level ngambil perspektif, abis itu mengimajinasikan. Gue juga punya nih skill ini gitu. Tapi gue pengen tahu, dan gue pun sebenarnya nggak tahu nih kalau kita breakdown tuh kita dapat skill ini Cok tuh dari mana ya? Lo pernah kepikiran gitu nggak? Gini bro. Apakah proses hidup? Mungkin. Apakah? Gini. Kalau gue bilang karena belajar kayaknya gimana banget ya? Gue nggak tahu ya. Mungkin karena bergaul kali. Karena kita banyak ketemu orang, kita dapat banyak perspektif gitu loh. Dari mulai, gue kan bergaul dari mulai orang yang gorila-gorila, IQ-nya gorila-gorila tuh, sampai yang pinter-pinter kan gue juga banyak. Sehingga dengan kita banyak bergaul tuh, akhirnya itu sedikit banyak membuat kita punya pemahaman yang luas gitu. Makanya menurut gue, lu nggak harus rajin baca. Kalau memang lu punya permasalahan dengan membaca, menurut gue saran gue perluas aja pergaulan, karena dapat ilmu dari ngobrol tuh emang iya sih. Dapat ilmu dari ngobrol tuh gila banget. Nah makanya di podcast ini Cok gue nggak mau konsepnya tuh bintang tamu. Maksudnya bintang tamu yang gue tuh host nanya. Gue tuh pengennya tuh konsep podcast ini tuh ngobrol gitu loh, karena kan sharing. Ya tadi lu ngomong tuh, gue kepikiran pas lu ngomong yang gorila berarti kan yang IQ-nya bodoh. Gue ngobrol-ngobrol sama orang bodoh itu gue sampai saking gue nggak bisa nih, nggak dapat apa-apa. Gue belajar jadi bodoh juga, ternyata susah ya jadi bodoh ya. Gue sampai tanya, maksud gue bertanya sama diri gue, kok ada orang goblok bisa jadi goblok ya. Gue nyoba aja susah gitu. Gimana ya? Aduh susah banget. Gue tuh akhirnya sekarang gue tuh awal-awal Lex ya, emosi terus gue sama orang-orang yang kayak gitu, gue emosi terus. Sampai lama-lama gue sadar mereka tuh begitu bukan karena maunya begitu Lex. Karena lingkungan mereka yang gagal memberikan pendidikan yang layak buat mereka. Sehingga pemahaman itu bikin gue jadi punya empati. Jadi misalnya gue ketemu sama orang-orang kayak gitu, kalau dulu ya gue ketemu orang goblok lo gitu. Tapi kalau sekarang, oh ya udahlah. Ya mungkin emang dia kan nggak minta juga dilahirin di keluarga kayak gitu, ngerti kan maksud gue Lex? Dan gue rasa sistem yang fakta ini sistem yang gagal memberikan apa yang harusnya dia dapat menurut gue. Jadi sebenarnya mau kita ceng-cengin IQ gorila ini, oke, mungkin betul, tapi kan harusnya kalau sistemnya jalan, mereka tuh nggak ada. Lex. Mereka juga nggak mau. Mereka juga nggak mau. Kalau ditanya mereka juga pasti nggak mau. Iya, jadi menurut gua mereka nggak salah-salah amat, walaupun nyebelin ya. Tapi mereka tuh nggak salah-salah amat. Nyebelin, tapi mereka nggak sepenuhnya salah mereka. Nggak sepenuhnya salah mereka, sehingga akhirnya gue juga berempati. Gue juga kayak, bahkan dulu gue juga adalah, gue rasa ya, dulu gue juga adalah bagian dari gorila-gorila ini. Gue juga ada masanya gitu masanya ya. Pasti. Tapi berarti kita nih gorila yang sadar nih. Kayaknya mungkin karena keberuntungan atau mungkin karena circle pertemanan, gue gak ngerti apa. Yang jelas gue bersyukur lah, gue udah keluar dari lubang itulah gitu. Dan karena gue dulu gini, kita kan dulu pernah di sana. Karena kita dulu yang pernah di sana, harusnya kita yang lebih bisa memaklumi kan. Kalau kita udah pernah di sana, mereka kan yang belum pernah di sini. Jadi harusnya kemampuan pemaklumannya tuh ini harus kita yang paling simpel nih analogi lo, gue pakai pengendara motor dan mobil Cok. Gue dulu kan zaman belum punya mobil, naik motor, mobil bawa mobil nih, gebar-geber. Begitu kita bawa mobil, si anjing lo nggak tahu mobil mesti sabar, beloknya pelan-pelan.
Ini analogi paling gampang kan. Benar, Soalnya kan benar. pengendara motor tuh kalau ketemu mobil Benar. emosinya kayaknya serasa. Gue juga kalau lagi naik mobil ya, entah disupirin atau nyupir sendiri, gue tuh kalau lagi naik mobil tuh kalau ada motor nyalip apa, nyebelin. Tapi gue mencoba memahami gitu kayak. Karena gue dulu pernah di posisi Iya, gue anjing, juga dulu kayak. ternyata gue naik motor nyebelin banget ya. Dan ya sudahlah ya, maksud gue kan kayak, ya mungkin mereka lagi buru-buru atau apa, kayak gitu sih kalau gue. Gorengan, Karena taruh. ada gorengannya bro, kalau Iya, cabe doang gila banget. Comot. Nah, jadi sebenarnya balik lagi, gue tuh pakai lambang-lambang Lucifer, iblis, gitu, iblis. Lucifer, bukan karena gue mengglorifikasi bahwa dia adalah pangeran kegelapan. Gue bukan kayak satanik gitu. Gue Ya, mengaku. tapi gue tahu lo pasti mainin itu kan. Ya, Itu gue pernah juga kayak gitu-gitu. Ya. Ini memang bodoh-bodoh banget jadi dimainin tuh. ya. Tapi sebenarnya gue kagum kayak, ya gue kagum aja karena dia yang kayak gue ceritain gitu. Kayak, maksud gue hanya karena dia simbol sesuatu yang buruk kan, bukan berarti kita tidak bisa belajar dari keburukan itu gitu loh maksud gue. Tapi gue gara-gara gue kan namain lo di kontaknya kan Coki Pardaidai. Dainya itu DIE mati tahu kan? Coki Pardaidai. Iya. Gue jadi kepikiran gara-gara lo tadi gue tanya tujuan hidup, yang penting hidup. Berarti lo takut mati, Cok. Bro, gini bro. Ini penasaran nih gue nih. Jadi Gini bro, gue rasa sih bisa aja ya semua orang bilang gak takut mati gitu. Tapi lo hanya di ucapan itu kan? iya, kayaknya gue takut mati deh. Gue takut mati itu bukan karena Takut masuk neraka? wah enggak bro. Gue tuh takut mati kayak ini gue kalau selesai di sini masih ada gak sih yang bisa gue lakuin gitu loh. Gue sih lebih ke arah situ aja gitu. Gue gak masalah mematinya, cuman kalau bisa memilih gue pengen mati dalam keadaan gue udah puas gitu. Ya puasnya nih apa nih ukurannya? Udah pernah ngelakuin ini, udah tercapai itu. Rasa ketakutan gue tuh gak mau mati sekarang karena masih ada mimpi-mimpi gue yang belum kejadian. Apa tuh, Cok? Mimpi apa tuh, Cok? Misalnya gue pengen tahu mimpinya Cok ini apa nih? Misalnya gue pengen Salah satu aja dari 3 atau dari 4 salah satu aja. Oke. Lebih dari satu. Melihat Gibran jadi presiden. Anjing lah. Kok masalahnya tai banget itu. Orang udah ekspektasi kemana. Ini matain asumsi banget ya barusan ya tadi ya. Ya itu gak lama lagi bro. Paling Waduh. Nggak, Iya, ada secara kemungkinan hakikatnya 5 tahun lagi. 5 atau 10 tahun lagi. Paling lama tuh 5 atau 10 Seru tahun juga lagi. sih dia jadi presiden sih. Karena gak tahu ya. Udah gak bisa dijelasin lagi tuh banyak hal. Karena gue sangat penasaran terobosan apa yang akan dibawakan beliau ke negara ini gitu. Itu bercanda. Tapi kalau jawaban yang benar tuh, misalnya mimpi-mimpi gue adalah ya Panji kan pernah special show 7.000 orang. Setidaknya gue pengen deh. Itu masih di stand up ya, masih di area stand up ya. Gue orangnya purist, maksud gue core gue tuh emang stand up. Kan teman-teman gue kan pakai stand up buat batu loncatan ke tempat lain. Kalau gue selalu pulang ke stand up sih gue. Nah menarik nih, itu sama kurang lebih tuh sama. Waktu itu kita sempat berevaluasi lah sama produser gue. Nah gue tuh pernah ngobrol sama produser gue, Cok. Kan gue buka gitu ya, gue ngobrol sama produser gue. Gue ini orangnya rasional, gue juga orangnya pikir pakai logika. Cuman entah kenapa gue tuh percaya sama hal-hal yang mistis. Mistisnya bukan dalam artian mistis yang dedukunan gitu-gitu ya. Tapi gue percaya kalau kita tuh makhluk spiritual nih, Cok. Bahkan gue percaya ini semua nih dia ini punya energi. Nah, gue ngerasa kalau energi itu contoh karir musik. Dia juga punya energi yang lo nggak boleh lupain dia kalau kan tadi cemburu nih. Nggak tahu itu perasaan gue doang karena gue merasa itu jadi kayak even nanti lo bakal ngasilin duit di mana yang banyak, jangan lupain kendaraan utama lo gitu. Kendaraan utama yang bikin lo nyampe sini nih musik gue dulu gitu. Jadi sama kayak lo tadi, gue sampai kapanpun walaupun nanti duitnya udah gak sebanyak yang gue hasilkan dari
pekerjaan yang lain, tapi gue nggak akan melupakan si musiknya. Ya. Jadi bukan untuk apa ya, hits lagi apa segala macam. Dengan gue nggak ngelupain si Lo musiknya. memanage energinya aja kan. Energi yang kalau kita bilang musik ini energi ya gitu. Tapi kalau kita pikirnya pakai rasional sama logika, Cok. Orang yang berkontribusi di hidup gue lewat musik yang menjadi fans, itu tetap perlu dikasih apa namanya, bukan reward, apa namanya, komplimen. Kita jadi bikin lagu tuh untuk komplimen ke mereka gitu. Kalau lo gue masih ada nih dan kita gue kan bertumbuh bareng sama mereka nih. Gue bener-bener punya fans tuh, Cok, yang dari awal banget ngefans sama gue. Ini ngefans, ketemu di tempat gue manggung segala macam, sampai nikah, sampai punya anak. Gokil. Sampai situ maksud gue hampir mirip kayak Slank lah, cuman Slank lebih masif kan karena genre gitu. Ya. Jadi kayak wow, sampai kapanpun gue tetap akan bikin musik. Itu hubungan-hubungan dan energi-energi seperti itu pengen lo maintain dan jaga kan. Iya. Ya. Gue percaya sih kayak soalnya energi ini ada satu hal lagi yang sangat ngeganggu gue tuh waktu itu. Kalau kan alam ini bisa berubah, jadi kehendak ini merubah alam tuh, Cok. Ya. Gak tuh gue percaya hal gini-gini tuh. Gak apa-apa kok. Kalau gue, soal gue masih percaya sampai sekarang kita tuh makhluk spiritual, Cok. Walaupun surga neraka gak bisa dibuktikan gitu kan. Kalau gue ngeliatnya sih gini, kalau hubungan gue sama komedi tuh dalam karir adalah cinta pertama gue. Nah, cinta pertama. Lo emang ininya kayak gini ya. Analogi gue gitu. Ya. Komedi itu adalah cinta pertama gue, di mana hubungannya memang toksik. Oh gitu. Hubungannya toksik. Seru juga nih. Oh berarti, oke. Kenapa hubungannya toksik? Karena kalau kita pengen excellent di field itu atau di bidang itu, kita harus kasih semuanya, nggak bisa setengah-setengah. Gue rasa di bidang apapun lah. Kayaknya iya sih ya, semuanya. Tapi karena gue lagi ngomongnya komedi komedi. Dia itu toxic. Dan komedi ini buat praktisinya seperti pedang bermata dua, Lex. Kenapa? Karena banyak studi-studi belakangan ini memang membuktikan bahwa komedian itu biasanya bermasalah dengan kesehatan mental. Daily life. Ya, biasanya ada permasalahan dengan kesehatan mental sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada yang parah banget, ada yang mild, yang biasa aja, ada yang di tengah-tengah gitu. Ini masuk akal ya. Bentar. Kenapa? Itu dia. Alasannya kenapa? Sebenarnya bukan cuman komedian sih, siapapun yang kerja di entertainment itu punya kecenderungan itu. Kenapa? Karena walaupun kita bikin karya demi karya itu sendiri, bisa aja kan kita bilang, gue bikin karya demi karya itu sendiri kok. Tapi kan sebenarnya nggak bisa dipungkiri, kita senang dong dapat approval atas karya kita. Nah, pasti itu konsekuensi namanya dari apa yang kita lakukan. Cari approval dari orang lain tuh berarti ada yang salah sama kita, bro. Masuk akal juga sih. Jangan sampai ke karya dulu dah. Kita hidup dari love orang lain di postingan aja berarti kan ada sesuatu yang, gue berbicara untuk diri gue aja deh. Ada sesuatu yang tidak terpenuhi sehingga kita cari tepuk tangannya dari orang gitu. Dan kadang kita tidak bisa membedakan. Kita bisa aja menipu diri sendiri dengan bilang kayak enggak kok, gue bikin karya untuk karya itu sendiri. Ya tapi siapa sih yang gak kecanduan dengan spotlight gitu? Siapa sih yang gak kecanduan dengan tepuk tangan kayak yang tadi kita ngomong di awal? Itu kan konsekuensi langsung. Ya. Itu konsekuensi langsung. Sehingga kenapa gue bilang hubungan gue sama komedi itu toksik? Karena komedi itu paling tidak mazhab yang gue ambil dalam berkomedi. Mazhab, oke. Ya. Karena komedi itu mazhabnya banyak, Lex. Ngerti. Paling tidak yang gue ambil tuh itu datang dari keresahan. Nah, terkadang buat beberapa komedian dia selalu menyediakan ruang keresahan dalam dirinya untuk itu jadi bahan bakar komedinya. Yang mana untuk
konteks karya itu baik, tapi untuk konteks kesehatan mental secara manusia itu buruk. Dan ini kayaknya bukan cuman komedian, semua orang seni begitu. Makanya ini menjelaskan banyak orang seni yang demi karyanya dia simpen iblisnya di dalam dirinya. Karena gini, orang normal kan kalau ada iblisnya dalam dirinya dihadapi, diilangin. Tapi orang seni itu kalau iblisnya diilangin, ketakutannya adalah dia masih spesial nggak? Karena kadang yang bikin dia unik itu adalah iblis dalam dirinya. Iya. Ini iblis ini bukan ada lu dirukiin, bukan ya. Maksud gue tuh bukan kayak aing macan ya. bukan. Maksudnya kayak ada permasalahan, lo ngerti kan maksud gue? Gue pakai katanya istilahnya demon gitu. Kayak banyak kok pelukis-pelukis di luar sana jenius karena misalnya punya ADHD. Ya ngerti, ada pokoknya something yang unik ini yang kita nggak tahu apa ya. Yes, gitu. Kalau gue bilang tuh ya, kalau bahasa anak-anak gue ya namanya seniman ada gila-gilanya. Nah gila-gilanya ini jangan sampai hilang nih. Nah, ini kan yang membedakan bener. dia dan ternyata dalam perjalanan ke sini dulu gue pikir supaya gue bisa jadi seniman atau komedian yang fungsional, cara satu-satunya adalah gue harus simpen nih gila-gilanya. Sampai akhirnya karena gue udah simpen gila-gilanya kelamaan, gue nggak tahu lagi Lex mana gila, ya mana gila yang ini harusnya di atas panggung aja. Oh gue ngerti maksud lu. Mana gila yang harusnya jangan lo bawa turun panggung. Ngerti. Udah nggak bisa kepisah lagi. Nah, jadi bias dia. ya jadi harusnya idealnya, gue baru ngerti sekarang. Harusnya idealnya gila lo itu lo taruh di atas panggung aja, jangan lo bawa turun. Karena kalau gila lo tuh lo bawa turun panggung, lo destruktif buat diri lo sendiri dan orang-orang di sekitar lo. Oh shit. Itu makanya Kurt Cobain tuh nembak mulutnya sendiri. Kalau bener ya itu ya. Iya. Kan konspirasinya ditembak FBI itu. Atau apa? Yang lain lah. Ya. Gitu. Ya, itu makanya banyak seniman yang bunuh diri karena dia udah nggak tahu lagi. Dia udah nggak bisa. Oh dia bawa turun panggung berarti itu cowok. Itu makanya si Heath Ledger juga jadi gila tuh. Iya sih. Itu terlalu serius sih. Terlalu serius karena dia udah, dan bahkan gue khawatir sama Joaquin Phoenix, dia kan main Joker untuk kedua kalinya. Wah parah sih. Bro. Karena kesaksian dia yang pertama tuh dia gila banget kan setelah Joker yang pertama. Nah menurut gue akhirnya yang ideal adalah itu bener sih itu untuk karya kan. Iya, lu tuh harusnya tuh yang bener tuh adalah saat lo di atas panggung lu nggak apa-apa gila. Tapi begitu turun lo harus matiin itu gilanya. Karena kalau lo jadi gini deh, gue kan punya branding tertentu, Coki Dark Jokes gitu misalnya kan ya. Iya makanya Dark Jokesnya di atas panggung aja. Kalau gue ketemu tukang somoy gue gitu ditusuk dong gue sama orang, lo ngerti gak sih maksud gue? Atau lagi naik motor. Iya dong, maksud gue dari belakang garpu somoy. Iya nanti kan. Dan kalau udah begitu kan ya lucu banget lagi bangsa. Kalau udah begitu kan ya salah gua gitu. Bener, ngerti kan maksud gua? Iya, nah, kadang tuh banyak para pekerja seni tuh yang dia nggak tahu kapan matiinnya, kapan. Iya, berarti itu over dedicated nggak baik juga berarti. Nggak baik, Bro. Nah, makanya gua bilang tuh itu toxic relationship. Gua tuh baru bisa mengerti. Jadi gini, awalnya memang kita harus ada nih gila-gilanya kita pelihara nih. Iya. Tapi seraya kita makin dewasa secara orang nih, apalagi kalau kita udah bertanggung jawab untuk hidup orang lain, gak harus keluarga deh, lo udah punya perusahaan, lo tuh udah ada karyawan, lo udah bertanggung jawab sama hidup orang lain dong. Pasti. Lo gak boleh destruktif dong. Lo kita harus udah mulai punya tanggung jawab, dan ternyata tanggung jawab dan kejeniusan, kalau lo bertanggung jawab, jenius lo gak hilang kok sebenarnya. Gitu loh maksud gue. Kan seolah-olah kalau gilanya kita ilangin, nanti kita jeniusnya hilang. Padahal sebenarnya harus ada on off-nya doang berarti. Harus ada on off-nya men. Kalau enggak mati. Lu pasti destruktif buat lo dan orang di sekitar lo, nggak mungkin men. Udah terlalu banyak ceritanya sih contoh banyak rockstar yang akhirnya dia entah dia kecanduan drugs atau dia abusive dengan orang-orang di sekitar. Jangan jauh-jauh. Kanye West itu kurang gila apa bro? Iya sih emang dia. Kanye West tuh jenius banget. Parah. Tapi di atas panggung aja dong.
Dia sih another level sih gilanya. Dia sih gilanya udah dia bisa lo lagi konser tour, lo beli tiketnya. Iya, bro. Tahu-tahu dia nggak manggung. Tahu-tahu di di konser itu dia ceramah sejam setengah. Enggak, gue habis itu kelar cuma 2 lagu. Dia sih pecah sih. Iya, dan tetap banyak yang ngefans, Cok. Iya. Tapi kan 1 banding sekian kan. Nah, maksud gue udah saatnya kita harus bisa milah. Nah, akhirnya gue udah tahu nih. The next level dari, menurut gue ya sekali lagi, the next level dari kesenian adalah profesionalitas menurut gue. Pada akhirnya memang kadang buat para pekerja seni itu kan ada nih jenis-jenis pekerja seni yang gue pokoknya cuman mau berkarya kalau ilhamnya datang. Ada yang kayak gitu. Ada. Yang which is it's good. Ya. Itu nggak salah. Ya itu kalau buat dia worse nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, itu nggak salah. Tapi kan seraya seninya makin dikenal orang, dia bekerja sama lagi dengan pihak-pihak lain, kan ada lagi yang namanya timeline. Jadi seninya nih harus bisa diajak jalan berbarengan dengan profesionalisme. Ada tuh endorse, ada tuh apa selebgram tuh yang ya nggak mau ngepost lu gila lu udah dibayar bro. Nah makanya menurut gua dan level selanjutnya dari seni adalah profesionalisme. Bro, Leonardo da Vinci aja itu lukisan-lukisan yang lo lihat di katedral yang bagus banget. Itu dia freelance anjing. Iya. Itu bukan dia kayak aku akan menunggu sebuah ilham untuk kagak, itu emang dia dibayar. Dibayar bro, desain iya, gitu. Bro, ini tolong bikin dong. Dia bikin aja. Nah, tinggal gimana caranya mau kerjaan dibayar tetap sama bagusnya dengan kerjaan yang ilhamnya datang. Itu the next level, the next challenge-nya seorang seniman. Betul. Karena bukan kita yang memaksa dunia ngikutin kita. Itu mah anak kecil. Topik terakhir nih Cok, seniman ya. Ini topik penghujung ya. Gue tadi lo bahas soal gila-gila. Ya. Ada gila-gilanya. Cuman kan di lapangan nih Cok ya. Gue mau bahas nanti ke depannya tentang validasi seniman nih. Gimana sih orang bisa dikatakan seniman kayak gitu. Cuman gue mau bahas ini dulu. Lo bilang tadi ada gila-gilanya, benar. Cuman kan di lapangan nih Cok. Banyak yang cuman gila-gilanya doang Cok. Padahal dia belum ya tetap kita barometer seniman apa? Karyanya dikenal banyak orang dong. Betul. Jadi apakah dia bisa dibilang seniman kalau cuman karyanya dia yang tahu, Cok? Menurut gua kemarin kita lagi mencari jawaban itu tuh. Oke, apakah dia bisa aja Lex? Bisa aja. Enggak, kalau menurut gua gini. Jadi ini tiga lakunya gila nih karena dia ngerasa dia seniman, tapi karyanya enggak ada orang tahu, Cok. Gini menurut gua tergantung kita ingin mendefinisikan kata seniman tuh apa gitu. Kalau definisi senimannya tuh adalah seseorang yang membuat karya, berarti dikenal dan tidak dikenal jadi nggak relevan. Kalau definisi senimannya itu. Tapi kalau definisi senimannya adalah seseorang yang membuat karya dan harus melewati benchmark engagement tertentu baru dikenal, ya tentunya orang yang cuman karyanya itu dia nggak masuk situ. Tergantung kita mau pakai definisi mana dulu. Berarti kan kalau dia bisa dibilang seniman ketika apapun yang dia buat, mau musik, mau patung, mau caption, mau tulisan. Buat gue ya, mau dia yang tahu karyanya cuman dia bisa kok disebut seniman. Nanti pertanyaan selanjutnya adalah dia seniman yang jelek atau enggak, ya karena kan barometernya dikenal banyak orang enggak? Ya. Berarti kan gini, kita nggak ngomongin ya kalau kita ngomongin soal genre musik misalnya, ya. Itu kan selera kan? Selera. Ini seleranya buruk. Ya kalau selera yang buruk ada 2 juta orang didengar 2 juta orang, itu seniman yang hebat gak Cok? Menurut gua ya hebat juga, jenis juga kok. Maksud gua gini loh, ini makanya menurut gua pada akhirnya angka akan menjadi ukuran apakah dia berhasil atau tidak. Dari dulu Cok sebenarnya Cok. Ya, tapi kan ada yang mengatakan loh enggak, saya hidup demi yang which is itu fine aja dan nggak apa-apa menurut gua. Apa kalau lo bohongin diri sendiri juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi itu bohongin diri sendiri Cok, itu Cok. Nggak apa-apa. Tapi menurut gua pada akhirnya memang itu harus bisa dibuktikan dengan angka, statistik lah itu pembukti. Kayak misalnya zaman ya Da Vinci juga angka, bro, Cok.
Cuman nggak ada yang nyatet aja nih yang tahu lukisan bro, dia berapa pada indinya The Sigit kan juga yang dengerin ratusan ribu atau jutaan bro. Iya tetap angka Kalau juga. yang dengerin cuman se-RT itu mah the gila namanya, Iya, The iya, Sigit iya, gitu iya, ngerti iya. nggak, Mas? Seringai juga se-indie-indinya juga yang tahu banyak banget men. Gitu loh maksud gua. Ya. Tetap harus tervalidasi. Jadi seniman jangan gilanya doang nih berarti ya. Aduh bro, kalau gilanya doang mah aduh. Kan banyak kan butuh pengakuan, tapi dia butuh pengakuan dia seniman tapi gilanya doang, orang ada yang tahu juga karyanya gitu. Iya, dan bisa kok, ternyata jawabannya bisa kita bertanggung jawab tapi tetap jenius. Contoh seniman yang dia tidak destruktif ke dirinya sendiri dan lingkungannya dan tetap bagus karyanya. Ngikutin nafas zaman, Coldplay. Itu dia baru ngomong, dia kan bagus banget. Greenpeace banget ya kan. Metallica itu menurut gua keren tapi dia udah wah gua bakal dibantai nih sama banyak orang. Tapi menurut gua Metallica tuh keren, tapi mau nggak dia collapse dengan BTS? Udah jelas. Yeah. Yang keren tuh begini gitu. Dan which is itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga gitu. Nah ini benar-benar terakhir nih Cok, nggak, udah santai aja, masih aman kok. Lu kayaknya punya skill tidak judging tuh Cok. Gue selalu perhatiin kalau lu ngomong di apapun yang lewat di TikTok, kalau ada video lo ya, tidak menjudge orang itu jadi selalu yang terdepan gue lihat di lo nih. Nah gue pengen tahu tuh lu dapat skill itu pas kapan Cok? Nah, skill tidak judging. Nah, oke. Ini jawaban benernya. Ini jawaban gua mau kasih 2 jawaban ya. Satu jawaban diplomatis, satu jawaban yang jujur. Ya. Jawaban yang diplomatis. Kenapa harus diplomatis sih anjing? Biar lo tahu nih. Jawaban yang diplomatis adalah kalau kita ngobrol di konten, kan kepentingan kita kontennya bagus. Ya dong. Supaya konten bisa bagus, kita harus mengesampingkan apapun perasaan kita terhadap bintang tamu. Mau bintang tamunya wadididididididau juga kan. Kita nggak boleh dong kalau depan mukanya wah, nggak boleh dong. Bangsat. Karena kan kita sudah ngebayangin lo blinded MLI lagi anjing. Karena kita sudah kita sudah tanda tangan kontrak untuk memastikan konten itu bagus gitu. Jadi itu jawaban benernya sebenarnya itu. Nah, selanjutnya adalah tidak judging adalah karena obat juga tuh Cok kayaknya. Iya sih menurut gua ya udahlah tadi ya. Ya udahlah ya, maksud gua kayak gua tuh mau berteman sama siapapun, batasan gua cuman asal dia randomnya jangan terlalu nyebrang aja. Selama dalam konteks kayak tiba-tiba dia nusuk lah, itu mah udah bro kayaknya. Tapi open mindnya gue kayaknya kalau itu udah membahayakan jiwa saya gitu. Triggernya tuh apa Cok? Yang kan tadi lo ngomong lo ngumpul sama gorila ini dulu sebel banget. Triggernya tek, wah kayaknya udahlah. Kalau Ahok kan triggernya waktu di penjara. Kayaknya karena mungkin menurut gue buat orang lain gue juga gorila kayaknya. Gini, kita bisa menganggap kaum tertentu itu gorila-gorila. Iya. Tapi ada lagi kaum di atas kita yang menganggap kita gorila juga men. Iya juga sih. Sehingga akhirnya bener juga sih itu. Iya, akhirnya gue jadi kayak ngerasa anjing kenapa gue jadi kayak ikan gede di kolamnya sendiri gitu. Iya. Misalnya contoh nih ya, gue itu kapan Cok? Kepikiran itu 2 tahun 3 tahun. Oh enggak, kepikiran pasti itu ada momennya kan. Kepikiran itu 3 tahun yang lalu saat gue karena karya gue ketemu sama orang-orang yang gede-gede. Baru mulai merasa anjing men, kita nih gak ada apa-apanya gitu. Kita nih gak ada apa-apanya. Misalnya contoh, kita mau bilang dia gorila-gorila, mau bilang kaum tertentu gorila-gorila juga buat Pak Luhut kita yang golira bu. Iya juga sih. Yeah. Gila bro, maksud gua jadi kan akhirnya ya udahlah ya. Iya. Gitu. Maksud gua ya udahlah ya gitu. Akhirnya kita cuman cukup beruntung ada di kasta. Kalau gue mikirnya gini, kita di kasta agak di atas sedikit gitu. Tapi kita di atas ini kan masih ada ini lagi dan masih ada kalau lo mau konspirasi kan masih ada elit global yang kita nggak tahu. Iya, yang
dia yang bikin sistem S2 S3 ini kan. Benar. Waduh itu mah udah another level sih memang. Jangan-jangan kita cuman kalau ada 10 tier nih, tier 10 itu yang paling tinggi, jangan-jangan kita cuma di tier 9. Bener juga kita sih. nggak tahu men. Bener. Terus kita kayak gorila padahal di atas sana anjing lo gorila juga bangsat. Bukti gitu. lo ngikutin sistem gua. Iya. Malah jangan-jangan plot twistnya yang bener Lord Rangga gitu juga nggak tahu bro. Wah tapi lu mention itu gua kan ngepost waktu dia meninggal ya. Tapi gue sedih beneran bro. Gue juga, karena dia memang, gue belum pernah ketemu langsung sih Cok. Lu kan udah pernah ketemu Cok? Pernah, baik, orangnya baik banget. Tapi omongan dia bener loh, itu gimana Cok? Ya. Itu halusinasi atau memang dibikin-bikin? Kalau buat gue. Yang di persidangan tuh dibilang tuh. Ya, menurut gue gini. Menurut gue yang viral yang dia bener memang ada, tapi yang viral dia salah banyak juga maksud gua. Jadi lucu Attack on Titan tuh lucu banget. Iya yang Attack on Titan sudah jelas dia ngawur dong gitu. Tapi maksud gua terlepas dari itu beliau orangnya baik banget. Asli, udah pasti tahu gua. Kelihatan kok kelihatan. Sayang sangat disayangkan beliau pergi duluan gitu. Kehilangan satu sosok legend lah itu ya. Termasuk legend internet ya. Iya legend, pada masanya dia legend banget. Ya udah, kita selesai kumpul nih Cok. Ya, thank you men, udah diundang di podcast lo. Lo ada saran nggak? Buat siapa? Bintang tamu. Menurut gua anak-anak timnas dah. Oh, anak timnas. Boleh juga ini saran dari Coki langsung. Menurut gua anak-anak timnas U23 coba lo kulik pressure 200 juta sekian orang tuh di umur segitu gimana ya? Gimana rasanya ya? Gila bro. Kita juga bro, pernah di posisi itu cuman gak levelnya se-Indonesia sih. Bro, gua aja pressure orang tua aja berat bro. Orang tua tuh cuman 2 loh, bapak ibu loh. Ini pressure 200 juta yang mana kadang kita harus akui masyarakat kita tidak semuanya elok dalam menunjukkan ketidakpuasan. Iya dong. Kayaknya kalau lo bisa undang siapapun timnas, ya mungkin menarik sih menurut gue. Iya boleh juga sih. Dan kalau dia mainnya jelek, bisa aja mental bro. Bro, gue nggak kebayang ya. Yang bikin dia main jelek gara-gara dirusak sama kalian ini bro, gitu kan. Dia bisa tidur nggak tuh semalam tuh? Apalagi waktu kalah lawan Uzbek kan, abis itu kita melawan Irak Irak. Itu pressure gila banget pasti bro. Mau dia mereka fisik capek, buka handphone, dasar lu tolong. Wah. Oh ya buat timnas kalau ada yang marah-marah begitu, gak usah dibaca. Udah pokoknya selama pertandingan jangan main. Iya jangan sampai. Udah. Anak timnas pasti bisa lah lo dapat akses lah. Dapat bisa. Gokil banget sekarang. Tenang. Ya udah. Lo udah ngeri bro. Waduh. Yaudah tutupnya gitu aja tadi tuh. Saran dari Coki. Langsung cut. Oke bro. Bro, gue langsung.